In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya mau mengajak kita untuk berbincang-bincang sedikit menanggapi video relativis dari Binsar Huta Barat. Mungkin kalau Anda pernah mengikuti video-video saya, Anda tahu bahwa saya menunjukkan bahwa seseorang pendeta yang bernama Binsar Huta Barat yang sering muncul di video-video di YouTube-nya adalah representasi dari kegelisahan zaman kita sekarang. Ya, dan sudah beberapa kali saya berjibaku dan menunjukkan bahwa beliau itu relativis, Kristen tapi relativis. Jadi itu sebenarnya ada sesuatu yang mendasar di situ yang perlu kita bongkar. Saya sudah berkali-kali menunjukkan bahwa dia adalah seorang relativis. Kali ini saya mencoba mengajak kita untuk melangkah lebih ke dalam, bahwa dia, Pak Binsar Huta Barat, sebenarnya adalah representasi dari kegelisahan kita zaman sekarang. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk katekese kali ini soal krisis metafisika. Nah, tapi dalam kerangka apologetika Katolik, apologetika Kristen, saya beri judul Tafsir, Kekuasaan, dan Ilusi Netralitas, membongkar logika di balik tuduhan BH terhadap dogma. BH ini si penggagas dalam video-videonya ya. Ada nada yang terdengar lembut, dan hampir-hampir bijak sekali. Tafsir agama itu banyak, dan karena itu menimbulkan konflik. Maka jangan sampai tafsir menjadi sumber permusuhan. Kalimat seperti ini memang terasa damai, ya. Tapi di balik proposisi seperti ini sebenarnya tersembunyi sebuah filsafat, ya, yang tidak pernah diakui, tapi diam-diam mengarahkan seluruh cara berpikir. Mari kita bongkar. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memperjelas. Pertama, ada narasi yang tampak sederhana, tapi sebenarnya tidak netral. Ya, argumen yang disampaikan EBH bisa diringkas seperti ini. Yang pertama, banyak tafsir agama itu menghasilkan perpecahan. Kedua, perpecahan menjadi berbahaya ketika terkait politik. Kemudian pada masa Konstantinus, negara memfasilitasi dogma demi kesatuan. Kemudian gereja awal lebih dialogis dan tidak memaksakan. Maka kita perlu berhati-hati agar tafsir tidak menjadi sumber konflik. Sekilas ini seperti refleksi historis yang netral. Sekilas pada permukaan it seems plausible, ya, padahal tidak. Ya, ini adalah narasi yang dibentuk oleh asumsi filosofis tertentu, dan justru disitulah masalahnya BH. Mari kita lihat, ada fondasi tersembunyi, relativisme hermeneutik. Ya, cara berpikir seperti ini berdiri di atas satu keyakinan tidak terucapkan. Kebenaran tidak pernah hadir secara pasti, yang ada hanyalah tafsir yang beragam. Ya. Inilah ciri khas relativisme hermeneutik yang berakar pada pemikiran seperti Friedrich Nietzsche, kebenaran sebagai perspektif kekuasaan, Hans-Georg Gadamer, pemahaman selalu historis dan terbuka, Paul Ricoeur, teks selalu melampaui makna tetap, dan Michel Foucault, kebenaran terkait relasi kuasa. Nah, dalam kerangka seperti ini, dogma bukan kebenaran objektif. Dogma adalah hasil negosiasi, bahkan dominasi. Dan perbedaan tafsir adalah hal yang tidak terhindarkan. Masalahnya, kalau semua adalah tafsir, maka tidak ada tafsir yang benar secara final. Bunuh diri, kan? Dan kalau tidak ada yang benar secara final, maka tidak ada dasar untuk menyebut sesuatu sesat. Jadi, apa yang terjadi? Kemudian ada reduksi historis, dogma sebagai produk politik. Ya, pembicara BH juga mengasumsikan bahwa dogma muncul karena kepentingan negara, khususnya sejak Konstantinus. Ini mencerminkan pola pikir yang dekat dengan historisisme reduksionis.
Kebenaran dipandang sebagai produk konteks sejarah, bukan realitas objektif. Nah, dalam pendekatan ini, Konsili Nicea bukan pencarian kebenaran, tapi kompromi politik demi stabilitas. Tapi ini gagal melihat satu hal mendasar, bahwa konflik teologis sudah ada sebelum negara terlibat. Arianisme, Gnostisisme, perdebatan Kristologi, semuanya terjadi dalam gereja yang masih teraniaya. Artinya, dogma bukan lahir dari kekuasaan, melainkan lahir dari kebutuhan membedakan kebenaran dari kekeliruan. Itu dogma lahir dari situ. Kebutuhan membedakan kebenaran dari kekeliruan. Kemudian ada romantisisme gereja awal. Ada juga kecenderungan lainnya, menggambarkan gereja awal sebagai komunitas yang dialogis, cair, tanpa pemaksaan, protestan. Ini adalah bentuk romantisisme historis. Ya, faktanya Paulus mengutuk ajaran sesat dengan keras dalam Galatia bab 1 ayat 8. Konsili Yerusalem menetapkan keputusan yang mengikat, dan para rasul tidak sekedar berdiskusi, mereka menentukan batas iman. Dengan kata lain, gereja sejak awal bukan hanya komunitas dialogis, tetapi juga komunitas yang memiliki otoritas normatif. Ya. Nah, ada paradoks yang tidak disadari oleh pembicara kita, BH. Di titik ini kontradiksinya bisa terlihat dengan jelas. Di satu sisi, BH menolak dogma yang membatasi tafsir. Di sisi lain, dia mengeluhkan banyaknya tafsir yang menimbulkan masalah. Ini adalah paradoks klasik dari relativisme. Menolak kebenaran tetap, tetapi tetap ingin ketertiban. Aneh kan? Padahal tanpa kebenaran normatif, semua tafsir setara, tidak ada standar untuk menilai, konflik tidak hilang, hanya kehilangan bentuk yang jelas. Di balik semua ini, ada jejak nominalisme. Ya, Protestan itu garisnya lurus ya. Ujung-ujungnya ateis atau kembali ke Katolik. Kalau ditarik lebih dalam, saudara-saudari, kita menemukan akar yang lebih tua. Nominalisme. Pandangan bahwa konsep umum seperti kebenaran, iman, gereja itu tidak memiliki realitas objektif, hanya nama, hanya sebutan, nomina. Dari situ muncul kata nominalisme ya. Dalam kerangka ini, gereja bukan realitas ontologis, tidak ada dalam kenyataan. Gereja itu hanya halusinasi, sebutan untuk kumpulan orang-orang beriman. Persis kan prinsip Protestan? Sekumpulan, sekedar kumpulan individu dengan tafsir masing-masing. Tidak ada realitas objektif yang namanya gereja. Akibatnya, otoritas dicurigai, kesatuan menjadi opsional, dogma menjadi hasil kesepakatan, bukan penyingkapan kebenaran. Dan dari sinilah lahir dunia modern yang kita lihat hari ini. Banyak tafsir, sedikit kepastian. Ya. Nah, ada perspektif alternatif ya untuk dunia yang semakin ada diktator of relativism, realisme metafisik. Nah, berbeda dengan prinsip nominalisme, relativisme, tradisi klasik terutama dalam garis Thomas Aquinas berangkat dari keyakinan lain. Kebenaran itu nyata, bisa diketahui, dan dapat dirumuskan secara normatif. Dalam kerangka ini, tafsir memang ada, tapi tidak semua tafsir benar. Ya, maka diperlukan otoritas untuk menjaga kesatuan makna. Dogma bukan alat represi. Dogma adalah batas yang melindungi makna dari kebenaran. Dia melindungi makna dari kehancuran. Kebenaran itu sendiri tidak hancur karena ya selera tafsir sendiri kan. Tanpa batas ini, kata-kata kehilangan isi, dan ketika kata kehilangan isi, iman berubah menjadi opini. Nah, jadi antara kabut dan cahaya, ya, kita hidup di zaman yang alergi pada kepastian. Segala sesuatu ingin dibiarkan terbuka, cair, fleksibel, terdengar bijak, tapi sering justru kehilangan arah. Ya, jadi Pak BH, seorang pendeta, setahu saya yang kita analisis pembicaraan ini, gagasannya lahir dari semangat seperti itu. Ingin damai, ingin terbuka, ingin menghindari konflik, tapi tanpa disadari dia mengorbankan sesuatu yang lebih dalam.
yang sebenarnya lebih penting, kemungkinan adanya kebenaran yang mengikat. Dan tanpa itu, yang tersisa hanyalah tafsir tanpa ujung, dialog tanpa keputusan, dan iman yang perlahan menguap menjadi opini pribadi. Pada akhirnya pertanyaannya sederhana dan tidak bisa dihindari. Apakah iman adalah sesuatu yang benar atau hanya sesuatu yang ditafsir? Kalau hanya tafsir, maka semua sah. Kalau semua sah, maka tidak ada yang sungguh berarti. Dan disitulah diam-diam permusuhan tidak hilang, dia hanya berubah wajah menjadi kebingungan yang sunyi, kekosongan yang sunyi, alias kuah kosong sebenarnya. Ya, jadi saudara-saudariku, sebenarnya kita ada dalam dictatorship of relativism. Ya, saya akan tunjukkan bahwa ya dari pembicaraan sudah beberapa kali saya tunjukkan bahwa pembicaraannya berputar di situ, relativistik, ya mengalami krisis metafisik dan berjuang untuk damai, toleransi, moderasi tanpa pegangan yang jelas. Jadi orang-orang seperti ini harus diapakan ya, dieliminasi saja. Oke, selamat memutuskan mau ikut kebenaran atau menolak dan membiarkannya hanya tafsir semata.